لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri sejarah Ya'juj wa Ma'juj dan Nabi Zulkarnain. Salah satu tanda-tanda terjadinya kiamat adalah keluarnya bangsa Ya'juj wa Ma'juj. Sebenarnya siapa bangsa Ya'juj wa Ma'juj ini? Simak penjelasan berikut. Dan jangan lupa untuk sukai video ini dan tekan tombol subscribe agar mendapatkan video-video terbaru dari channel Tinta Mahabbah. Serta bagikan video ini agar kita dapat menyiarkan syiar Islam kepada orang lain. Terima kasih. Pada zaman dahulu, di masa kenabian Nabi Ibrahim, hidup seorang raja yang soleh bernama Zulkarnain. Rakyat sangat menyukainya karena sang raja amat bijaksana. Pasca kepemimpinan Raja Namrud yang kejam, Zulkarnain hadir sebagai pengganti yang membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Tak hanya itu, Zulkarnain pun berkiprah besar dalam mendakwahkan agama tauhid yang dibawa Ibrahim. Zulkarnain amat cerdas dan pandai berpetualang. Ia melakukan ekspedisi ke seluruh dunia untuk menyebarkan agama tauhid. Sang raja amat pandai menguasai bahasa berbagai dunia. Ia juga mahir berlayar, melakukan perjalanan dari belahan timur hingga barat bumi. Pada sebuah perjalanannya, Zulkarnain sampai ke tempat matahari terbenam di bagian barat dunia. Di sana, ia mendapati penduduknya tak beriman. Zulkarnain pun kemudian mendakwahkan keesaan Allah. Mereka pun menerimanya dengan gembira. Perjalanan berlanjut. Zulkarnain tiba di kawasan timur dunia, di mana matahari tampak terbit dari sana. Penduduk timur tersebut amat miskin dan terbelakang hingga tak mampu membangun tempat tinggal. Zulkarnain pun membantu mereka, mengajarkan memiliki tempat yang dapat melindungi mereka dari panas dan hujan. Setelah mendapat bantuan, mereka pun menerima dakwah Zulkarnain dengan gembira. Ia pun melanjutkan kembali perjalanannya. Tibalah Zulkarnain pada sebuah tempat di antara dua gunung. Di bukitnya terdapat sebuah kaum yang tak mengerti bahasa. Zulkarnain yang cerdas pun memerlukan penerjemah untuk memahami ucapan mereka. Kaum tersebut mengeluhkan kesulitan mereka pada Zulkarnain. Mereka selalu dilanda kemiskinan karena harta mereka selalu diambil paksa oleh kaum kejam bernama Ya'juj wa Ma'juj. Para manusia kejam tersebut berpostur tubuh yang tak biasa. Mereka selalu merusak setiap hal yang dilewati. Kaum Ya'juj wa Ma'juj tersebut tinggal di antara dua gunung. Mereka selalu mengganggu kaum di bukit dengan merampas dan merusak segala sesuatu, baik tanaman maupun ternak. Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Pinta penduduk bukit. Zulkarnain pun berkeinginan membantu mereka. Namun, tak ada daya upaya kecuali pertolongan Allah. Maka diajak berimanlah para penduduk bukit dua gunung tersebut. Setelah mereka beriman, Zulkarnain pun memikirkan cara untuk membatasi mereka dengan kaum kejam Ya'juj wa Ma'juj. Bawakanlah kepadaku besi dan tembaga, akan kubuat dinding di antara kalian dan mereka, ujar Zulkarnain. Maka dikumpulkanlah segala hasil tambang para penduduk bukit. Zulkarnain kemudian menggali tanah lalu membangun fondasi yang kokoh dari besi. Setelah itu, besi tersebut dipanaskan, lalu dilebur dengan cairan tembaga yang mendidih. Maka jadilah dinding benteng yang amat kokoh yang mengurung Ya'juj wa Ma'juj di tempat tinggalnya. Melihatnya, penduduk bukit bersuka cita. Ia pun berterima kasih pada Zulkarnain. Namun dengan rendah hati, Zulkarnain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar, ujar Zulkarnain. Sementara itu dari balik gunung, Ya'juj wa Ma'juj berusaha menembus dinding tersebut. Namun tak satu pun dari mereka yang berhasil memanjatnya ataupun melubanginya hingga kini. Dikisahkan bahwa setiap hari sejak Zulkarnain membangun dinding ribuan abad silam, pemimpin mereka selalu mengarahkan rakyatnya untuk memanjat dinding tersebut. Namun tak pernah membuahkan hasil meski dilakukan setiap hari hingga kini. Keluarnya Ya'juj wa Ma'juj dari tempat mereka merupakan salah satu datangnya hari kiamat. Sebagaimana ucapan Zulkarnain, jika Allah berkehendak, maka amat mudah dinding tersebut hancur. Dengan upaya perobohan dinding tiap hari oleh Ya'juj wa Ma'juj, mereka akan berhasil menembusnya saat menjelang hari akhir. Saat mereka keluar dari sana, jumlah mereka amat banyak. Mereka turun gunung bagaikan air bah. Tak ada yang mereka lewati kecuali akan hancur. Setiap tanaman dirusak, setiap jiwa akan dibunuh. Demikian kekejaman Ya'juj wa Ma'juj. Kisah Nabi Zulkarnain tersebut terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 83 hingga 101. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai Ya'juj dan Ma'juj terdapat dalam Surah Al-Anbiya ayat 96-97. Dari kisah tersebut terdapat hikmah mengenai sikap bijaksana dan rendah hati pemimpin. Namun, pelajaran yang paling utama yakni mengingatkan kita akan hari kiamat. Dengan mengingatnya, maka bertambah rajinlah kita dalam beribadah. Ya'juj wa Ma'juj benar adanya dan masih hidup hingga kini. Kemunculan mereka merupakan salah satu tanda hari kiamat. Hingga apabila dibukakan dinding Ya'juj wa Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, yaitu hari berbangkit. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, "Aduhai celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim." Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 96-97. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan muslim berserah diri, dan hidupkanlah kami dalam keadaan muslim berserah diri, dan satukan, gabungkan kami dengan orang-orang yang soleh. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.